Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Makin bikin baper kan? Pas selesai, saya kasih dia 100 ribu. Dari 20 ribu dikasih 100 ribu karena kasihan. Dan saya yakin, nggak mungkin sedekah itu sia-sia. Kan Nabi bersumpah kan? Demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah, kata Nabi. Nggak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena belanja? Ya. Berkurang harta karena pacaran? Banget. Modal banget kan? Apalagi buat cowok. Tapi berkurang harta karena sedekah? Gak mungkin kata Nabi. Demi Allah gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena istri? Enggak. Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah. Modal pacaran sebelum nikah itu apes. Jadi kalau pengen modal nih, ngemodalin cewek, traktir, ngapa-ngapain, bayarin, jangan sebelum nikah. Sebelum nikah jadi orang pelit aja, nggak apa-apa. Tapi setelah nikah, jor-joran ngasih, apalagi yang, bayarin semuanya. Kenapa? Pahalanya lebih gede daripada sedekah. Bahkan lebih gede daripada infak fi sabilillah. Seorang suami memberi nafkah istri, itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fi sabilillah, untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin tapi ke istrinya kikir, aneh, berarti dia nggak ngerti konsep. Padahal memberi kepada istri itu selama itu kebutuhan pokok ya, dan sedikit entertain, nggak apa-apa asal nggak berlebihan, itu luar biasa. Makanya saya kalau jalan sama istri yang yang mana? Itu yang Onit suka. Oh ya, Onit suka. Kasih aja. Kenapa? Minta ini. Kasih. Selama ada kan kenapa nggak dikasih kan ya? Nanti Allah ganti. Makin rajin kita ngebayarin istri kita, ngebelanjain istri kita, makin Allah ngasih yang kita nggak pernah duga-duga. Sampai istri kita cemburu sama kita. Kok kamu duitnya banyak banget sih? Kan gara-gara aku sering ngasih ke kamu. Ya udah sini lain lagi. Mau ditransfer berapa gitu kan ya? Saya ngasih 100 ribu ke si bapak. Dan saya yakin teman-teman sedekahnya pasti lebih dari itu karena 100 ribu saya sebut. Kalau 1 juta ke atas saya nggak mau nyebut, malu dong, ria ya. Sebenarnya nggak pernah sih. 100 ribu deh, karena kan kecil, saya kasih 100 ribu. Ternyata begitu saya kasih 100 ribu, dia doa. Nah ini nih, pentingnya sedekah ke orang yang membutuhkan tapi nggak minta-minta. Dia tulus, dia langsung doa, ya Allah Pak, mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, bertambah, dan segala macam, bahagia keluarganya. Doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari. Pertama, bertambah bahagia rumah tangganya, dapat kecupan dari istri. Dia nganggap suami saya cowok banget sih. Mulai 1 nih. 2, demi Allah, selang 15 jam kalau nggak salah, karena waktu itu malam, besok paginya ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustadz, saya pengen ketemu Ustadz. Maaf, saya nggak bisa ketemu sekarang, lagi rush, lagi tight schedule, gitu-gitulah, sok-sok gaya nggak jelas gitu ya. Terus Ustadz, saya pengen banget ketemu. Dia nggak ngomong pengen ketemu apa. Kalau dia bilang mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia nggak ngomong, ya udahlah, saya sosok jual mahal gitu. Tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak, dia datang kan. Saya nolak. Pokoknya sebentar baru baca jam 8. Dia udah mulai agak putus asa. Kayaknya udah gak mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ternyata orangnya nggak di delay. Ya udah saya balas, ya udah sekarang saya tunggu ya jam 9. Maaf, cuma sebentar. Nggak apa-apa Ustaz, 5 menit. Datang dia. Datang ngasih apa? Ngasih duit 200 juta. Demi Allah. Cuman berselang beberapa jam, saya tolak-tolak. Tahu gitu Pak, datang malam ini aja. Harusnya malam itu juga saya cari orangnya. Kalau perlu saya yang nyamperin Bapak. Sherlock, saya kejar. Manusia gitu banget ya. Tapi Masya Allah di situ saya jadi tahu, oh doa orang itu lebih akurat, lebih mantap, lebih diijabah daripada doa saya. Mungkin bukan karena sedekah, tapi karena doa setelah sedekah, ya Allah dan segala macam, dimudahkan sama Allah. Itu luar biasa loh. Saya nggak percaya, saya pikir main-main, orang nih iseng kayaknya pengen ketemu doang, pengen selfie. Ternyata pas saya cek, ditransfer, di capture, Ustadz udah ditransfer. Saya, jangan-jangan nih jebakan Batman gitu ya. Nyari-nyari sana segala macam. Alhamdulillah ternyata emang niat baiknya pengen, alhamdulillah saya terkesan, saya dapat hidayah lewat Ustadz segala macam. Sekarang saya pengen membalas jasa Ustadz walaupun kecil 200 juta. Untung saya nggak kaget dan kemudian pingsan.
Ah Pak, 200 juta stroke kan ya, bahaya. Lebih mahal dari 200 juta. Ini keajaiban ya teman-teman. Jadi kita tuh, saya kan sering bilang, yuridillahu bihi khairan. Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusib. Allah kasih dia ujian sedikit aja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ sedikit بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabasyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sakit hati. 2 penyakit Nabi Ayub. Fisik pertama, beliau lumpuh, beliau sakit. Sakit hatinya apa? Ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Anaknya meninggal. Sedih kan? Kemudian pembantu-pembantunya pada resign. Makin kecewa. Dasar kalian. Kemudian teman-temannya pada menjauh. Grupnya nge-live dia. Bukan dia live grup. Grupnya yang nge-live dia. Orang unfollow. Tiba-tiba followersnya tinggal 1 doang. Yang tadi ada ribuan, sekarang tinggal 1. Istri satu-satunya yang masih setia mendampingi beliau. Tinggal 1 followersnya. Kebayang gak tuh? Yang posting udah sepi, udah gak ada yang nge-like. Istri aja nge-like. Ini nih Nabi Ayub. Ditambah lagi datang keluarganya ke rumah Nabi Ayub. Gak mau ketemu dalam jarak dekat. Dari luar ngomongnya, Ayub, kami gini. Kemarin kamu harta kamu tuh kan kamu ada masalah minjam duit karena istri kamu ini gimana nih bayarnya? Terus mereka tutup muka, nggak mau tertular. Mereka bilang jangan kecuali 1, iman. Sehingga Nabi Ayub tetap yakin Allah Maha Baik. Pokoknya yakin Allah Maha Baik. Allah gimana pun diuji Allah Maha Baik. Diambil anaknya Allah Maha Baik. Diambil kesehatannya Allah Maha Baik. Diambil hartanya Allah Maha Baik. Jadi orang yang tadinya paling kaya di negerinya, sekarang paling miskin di negerinya. Kebayang gak tuh dibalik 180 derajat. Yang tadinya paling kaya, gak ada yang lebih kaya daripada Ayub, sekarang yang paling miskin. Gak ada yang lebih miskin daripada Ayub. Allah Maha Baik, Allah Maha Baik, Allah Maha Baik. Husnuzan kepada Allah. Dan itu gak sehari 2 hari, 17 tahun husnuzan kepada Allah. Pada puncaknya, ketika istri beliau harus menjual rambut, gundul, potong rambut, dijual demi apa? Udah gak tahu lagi ngemodalin apa untuk ngasih makan Nabi Ayub. Akhirnya nyari-nyari kerja gak ada yang nerima, jual rambut, pakai jilbab di rumah gak buka-buka jilbab. Ayub curiga. Yang kenapa kamu gak buka jilbab di hadapanku? Enggak apa-apa. Kan lagi musim panas, gak apa-apa. Akhirnya Nabi Ayub minta tolong dibukain ada apa? Curiga kan? Pas dibuka udah botak rambut istrinya. Nabi Ayub menangis. Kenapa? Apa yang terjadi? Istrinya bilang, suamiku gak ada lagi modal buat kita makan. Saya cari-cari kerja sana sini gak ada yang nerima. Bahkan untuk mandiin hewan aja gak diterima. Akhirnya saya jual rambut saya. Mudah-mudahan bisa untuk kita makan beberapa hari. Istrinya keluar. Nabi Ayub menangis. Baru Nabi Ayub berdoa. Itu juga doanya malu-malu dan husnuzon. Malu-malu husnuzon. Gimana kalimatnya? Rabbi massaniyaddur. Ya Allah saya sakit. Gitu doang ngomongnya. Bukan, ya Allah udah sekian tahun saya sakit, saya gini, saya gitu. Enggak. Ya Allah saya sakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi tetap ya Allah buat saya engkau yang paling baik. Coba, masih ngomong gitu. Arhamur rahimin. Enggak apa-apa. Jadi seolah-olah mau ngomong, ya Allah saya sakit. Tenang, saya enggak. Ngeluh ya Allah, engkau tetap yang paling baik. Gitu coba Nabi Ayub ke Allahnya tuh. Langsung Allah munculkan mata air di bawah kaki Nabi Ayub. Tiba-tiba beliau jadi basah, mandi, sembuh semua penyakit, rontok dengan semua luka-lukanya. Dan wajah Nabi Ayub semua tubuhnya menjadi muda. Yang usianya tadi udah 80-an tahun. Tiba-tiba menjadi di antara 35 tahun. Itu usia ideal. Maaf ya, saya usianya kurang lebih segitulah.
Usia penduduk surga antara 30 sampai 40 tahun. Itu usia penduduk surga. Dan usia itu mempertemukan dua kebaikan. Fisiknya sudah sempurna dan akalnya juga kebijaksanaannya sudah sempurna. Kalau di bawah 30 tahun, fisiknya sempurna, akalnya berjukan buktinya oleh Nabi Ayub. Apa buktinya? Nabi Ayub menyampaikan beberapa kenangan mereka berdua di masa lalu yang gak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Itulah pentingnya kita menyimpan kenangan. Kalau ada masalah gitu kan, nauzubillah harus operasi wajahnya. Kamu bukan suami saya. Ada buktinya apa? Ada satu hal yang cuma kita berdua yang tahu. Kalau perlu jangan satu hal, banyak hal ya. Cuma kita doang yang tahu. Orang lain nggak tahu. Pas disebut itu benar, tidak ada yang tahu masalah itu kecuali kita berdua. Akhirnya dipeluk Nabi Ayub ngajak istrinya untuk mandi di mata air yang sama. Istrinya mandi langsung muda lagi. Setelah itu Allah SWT beri mereka harta yang sangat banyak. Lihat kalau Allah udah buka, pertama fisiknya disempurnakan lagi. Kemudian Allah turunkan air hujan. Diturunkan hujan bukan air. Hujannya dinar dan dirham. Di belakang rumah Nabi Ayub itu ada tempat penampungan gandum gitu kan. Ada 2 tempat penampungan. Turun hujan pertama dinar. Sampai penuh penampungan gandum dengan dinar. Koin-koin dinar yang 1 dinar mungkin harganya sampai 3 juta. Turun banyak, kemudian turunnya lagi dirham, penuh, turun lagi di atas atap-atap beliau sampai rumah Nabi Ayub dipenuhi dengan dinar dan dirham. Ini apa? Nabi Ayub kaget. Setelah itu istrinya hamil. Setiap tahun ngelahirin 13 anak Nabi Ayub yang sudah Allah wafatkan, lahir setahun satu. Wajahnya, karakternya, namanya semua persis seperti yang sudah Allah ambil. Seolah-olah mereka belum meninggal tapi mereka hanya pergi dan kembali lagi. Dibalikin semuanya. Dan Nabi Ayub lebih kaya berpuluh-puluh kali lipat daripada sebelum beliau sakit. Buah dari kesabaran. Artinya Allah kalau mau ngasih kebaikan yang berlipat ganda, yang luar biasa, yusib, Allah kasih dia ujian sedikit. Itu hadis Bukhari. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Allah akan menguji dia. Dan yang terakhir yang kita coba bangun juga, ini saya yang lebih ke perasaan ya. Kalau amaliyahnya mungkin ustadz-ustadz lain mengajarkan amal riyadhah buat sabar segala macam. Ini lebih ke perasaan. Satu, kita yakin emang kita layak dikasih hukuman kayak gini, emang kita banyak dosa. Jangan terlalu besar kepala, saya nggak layak dihukum, saya nggak layak diperlakukan kayak gini. Kalau manusia ke kita wajar kita ngomong kayak gitu. Saya nggak layak diperlakukan kayak gini sama dia, oke. Tapi oleh Allah layak banget karena emang kita banyak dosa. Makanya kalau kita nggak kuat lama-lama digituin, banyak istighfar. Yang kedua, husnuzon, lebih keperasaan nih. Oh Allah pengen ngasih saya kejutan. Sabar. Sampai kapan? Sampai Allah benar-benar melihat kesabaran kita. Yang ketiga, nah ini juga lebih keperasaan. Allah itu kalau kangen kepada kita, kasih kita ujian. Terutama kita yang kalau nggak dikasih ujian, jarang romantis sama Allah. Kalau udah dikasih ujian, Allah Akbarnya tuh bergetar gitu. Allahu Akbar. Kenapa banyak ujian? Tapi kalau lagi normal, sholat mah sebelah kaki, santai aja. Kalau perlu bersandar gitu ya. Sholatnya nggak wudu, tayamum cepet-cepetan, biar gampang gitu. Kan tayamum juga boleh Ustaz, kayak gitu-gitu lah. Kenapa? Kalau lagi normal, doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau misalnya baca dalam sholat, qul huwallahu ahad, itu juga dibagi 3 rakaat. Tapi kalau lagi diuji, Alif Lam Mim, Toha, Yasin, semua dibaca pembukaan surat. Khatam 30 juz teh. Kenapa? Lagi diuji. Sholat panjang, doa ya Allah, habis-habisan. Baru takbir udah nangis, Al-Fatihahnya nangis. Terus kalau ini baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk gitu. Tahajud, belum malam dia udah tahajud gitu. Tahajud, kirain udah saking semangatnya. Maksudnya apa? Belum malam dia udah tahajud. Dari sore udah kangen malam. Kapan ya malam, kapan ya tengah malam, kapan ya saya pengen tahajud, kangen dengan tahajud. Kan ada orang kayak gitu, saya kenal beberapa orang yang katanya hanya menunggu malam aja setiap hari. Setiap pagi, kapan ya malam. Pas malam bahagia tahajud, pagi lagi, kapan ya malam. Artinya belum malam udah tahajud, saking kangennya dengan tahajud. Rindu banget sama Allah, romantis banget dengan Allah. Khatam Al-Quran berkali-kali.
Ada sebuah pelajaran berharga tentang ujian dan rezeki yang Ustaz Hanan Attaqi sampaikan. Beliau bercerita bahwa seringkali hadiah dari Allah untuk hambanya justru diawali dengan ujian. Ustaz mengisahkan pengalaman pribadi ketika beliau memberi sedekah sederhana kepada seseorang. Tidak lama setelah itu, beliau menerima balasan yang luar biasa dari arah yang tak disangka-sangka. Hal ini menegaskan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, justru sebaliknya, membawa berkah yang melimpah. Bahkan, memberi nafkah kepada keluarga, terutama istri, pahalanya lebih besar dari sedekah biasa. Ketulusan dalam memberi, tanpa mengharap balasan dari manusia, justru membuka pintu-pintu rezeki yang luar biasa dari Allah. Cerita berlanjut pada kisah Nabi Ayub As, seorang nabi yang diuji dengan penderitaan luar biasa. Harta, kesehatan, bahkan keluarga beliau diambil satu persatu. Namun, yang luar biasa adalah sikap Nabi Ayub yang tetap husnuzan kepada Allah, meski ujian itu berlangsung selama 17 tahun. Bahkan saat istrinya terpaksa menjual rambut untuk membeli makanan, Nabi Ayub tetap bersabar dan berdoa dengan penuh ketawaduan. Doanya sederhana, bukan keluhan, hanya pengakuan bahwa beliau sedang sakit, namun tetap mengagungkan Allah sebagai yang Maha Penyayang. Kesabaran itu berbuah manis ketika Allah akhirnya menyembuhkan beliau secara ajaib, mengembalikan hartanya berlipat ganda, dan memberinya keturunan yang banyak. Pesan terakhir dari ceramah ini adalah tentang bagaimana seharusnya kita memandang ujian. Ustaz Hanan menekankan bahwa ujian bukanlah hukuman, melainkan bentuk cinta Allah kepada hambanya. Allah merindukan doa-doa kita, zikir yang tulus, dan hati yang bergantung penuh kepadanya. Justru di saat terpuruk, doa kita menjadi lebih khusyuk, ibadah lebih ikhlas, dan hati lebih dekat dengan Allah. Karena itu, bersabarlah dalam ujian, yakinlah bahwa di balik kesulitan ada kemudahan, dan percayalah bahwa setiap tetes air mata yang jatuh karena kesabaran akan diganti dengan kebahagiaan yang tak terduga.